إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para jamaah dalam acara Women Institute Indonesia atau WII. WII merupakan salah satu kegiatan dari Masjid Kampus UGM yang membahas tentang isu-isu perempuan, dan insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis sore. Untuk update informasi seputar Masjid Kampus UGM dan kegiatan-kegiatannya, jamaah dapat mengikuti akun Instagram Masjid Kampus UGM, yaitu @masjidkampusugm, dan juga kanal YouTube Masjid Kampus UGM. Pada kali ini, Women Institute Indonesia sedang membahas tema yaitu perempuan dan budaya. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang awal mula gerakan berbasis gender. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Kapita Selekta Gerakan Perempuan Global. Pada sore hari ini kita akan dibersamai oleh seorang pembicara yaitu Ibu Siti Daulah Khairiyati MA. Beliau adalah seorang dosen di jurusan Hubungan Internasional Visipol UGM. Salah satu kepakaran beliau yaitu di bidang ekonomi politik internasional. Baik jamaah sekalian, perempuan kerap dianggap tidak memiliki peran dalam kehidupan global. Perempuan dianggap tidak mampu membawa gagasan yang mewarnai kehidupan global tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidaklah benar. Ada gerakan-gerakan yang diawali dan dijalankan oleh perempuan dari berbagai daerah dan negara yang kemudian dapat membawa perubahan dalam kehidupan global. Bagaimanakah interaksi dari masing-masing gerakan ini? Bagaimanakah gerakan-gerakan dari masing-masing negara ini saling terkoneksi? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut pemateri kita, Ibu Siti Daulah Khairiyati MA, dan segera saja Ibu Siti kami persilahkan untuk memberikan pemaparannya. Monggo Ibu Siti. Oke. Terima kasih Mbak Amrina, moderator kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir mahasiswa ya sebagian besar, para mahasiswa dan mungkin juga ada ibu ya yang saya hormati. Senang sekali sore hari ini saya bisa hadir di Masjid Kampus UGM dalam forum Women Institute Indonesia. Ya. Saya terus terang berlatar belakang ilmu hubungan internasional ya, yang memang dalam berbagai kajiannya termasuk juga isu tentang perempuan atau isu tentang gender ya. Tapi saya sendiri tidak mendalami ya persoalan itu ya, sehingga kemarin ketika dihubungi oleh pengurus takmir ya minta bicara sesuatu tentang perempuan, saya agak bingung juga gitu ya. Saya mengatakan bahwa bidang saya adalah ilmu hubungan internasional. Lalu kemudian diberikanlah beberapa judul yang mungkin sesuai dengan bidang kajian saya. Kemudian saya memilih mengenai gerakan perempuan global ini. Ya. Selain tadi disebutkan bidang yang saya geluti adalah ekonomi politik internasional, juga hubungan transnasional, yaitu hubungan antar aktor-aktor ya. Kalau kita bicara dalam HI, ada aktor yang bukan negara di dalam hubungan internasional, termasuk juga individu-individu berpengaruh dan gerakan-gerakan sosial, ekonomi dan politik di berbagai negara ya. Nah sore hari ini saya mencoba untuk sedikit berbagi gitu ya, sharing pengetahuan mengenai gerakan global, khususnya yang berkecimpung dalam isu-isu perempuan. Okay, next Mbak. Ya. Nah, ya, gerakan perempuan global, ya ini by definition ya, adalah gerakan memperjuangkan hak-hak perempuan. Ya.
ada banyak sekali ya yang kalau ditanya apa saja hak perempuan ya, tetapi dalam banyak kajian ya dan tulisan ataupun kebijakan-kebijakan dari lembaga-lembaga internasional yang disebut hak perempuan atau yang paling mendasar itu adalah kesetaraan gender dan keadilan gender ya. Jadi dua ini yang paling utama. Perempuan ini memperjuangkan hak kesetaraan ya, jadi bukan kesamaan ya. Ini yang seringkali juga mungkin keliru ya, keliru dimaknai. Kalau sama itu jelas tidak mungkin, laki dan perempuan itu berbeda ya. Tetapi setara itu artinya bahwa laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan hak-hak yang sama dalam arti setara ya. Kalau laki-laki boleh melakukan sesuatu yang secara umum ini tidak khusus ya, itu maka perempuan juga boleh ya, kecuali hak untuk hamil dan melahirkan itu jelas hanya untuk perempuan ya, tidak. Nah, jadi bukan kesamaan tetapi kesetaraan. Yang kedua adalah keadilan ya, gender justice ya. Keadilan ini lebih kepada bebas dari diskriminasi ya, karena diskriminasi dalam bentuk apapun itu identik dengan ketidakadilan ya. Jadi jangan sampai perempuan ini karena gendernya maka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Nah, upaya untuk memperjuangkan hak-hak ini dilakukan oleh kelompok atau individu di berbagai negara ya. Jadi yang dimaksud dengan gerakan global ya, gerakan perempuan global itu bukan satu gerakan yang sangat besar yang meliputi seluruh dunia ya. Tidak seperti itu, tetapi ini adalah gerakan yang ada di berbagai negara ya. Bisa nasional, bisa pula lokal ya, mungkin di level provinsi atau di level yang lebih rendah lagi. Tetapi mereka bisa membawa pengaruhnya sampai ke level global ya. Nanti akan kita lihat bagaimana mereka bisa membawa pengaruh itu ya. Nah, mengapa gerakan ya? Kita bicara mengenai movement ya, bukan organisasi ya. Nah, gerakan ini dalam relasi transnasional, relasi antar negara merupakan aktivitas ya. Kalau organisasi itu lebih ke institusi ya. Organisasi bisa jadi tidak punya gerakan kalau dia hanya berupa institusi yang formal saja ya, tidak memperjuangkan sesuatu. Nah, kalau gerakan ini bisa jadi dia bukan organisasi ya, tapi bisa juga berbentuk organisasi. Nah, movements atau gerakan ini dianggap sangat powerful ya, sangat kuat pengaruhnya dan dia bisa mencapai sebuah perubahan sosial yang sangat signifikan. Ya, jadi sekali lagi kita bicara mengenai movement bukan organization ya, bukan organisasi ya. Karena itu tadi bisa jadi organisasi itu tidak punya gerakan kalau dia hanya menjalankan hal-hal yang sifatnya rutin, sifatnya administratif, tidak punya ide, tidak punya gagasan, ya tidak punya visi, maka ya dia hanya administratif saja. Tapi gerakan ya bisa berupa organisasi, bisa berupa kelompok orang ya yang punya gagasan sama, punya ide sama, lalu mereka menginisiasi sebuah gerakan. Nah, terbentuknya gerakan seperti ini ya, movement ini dianggap lebih powerful ya, mereka punya kekuatan yang besar dan bisa mengubah kondisi sosial di banyak negara. Nah, gerakan ini mengapa dia powerful? Kita sekarang berada di era teknologi informasi ya, di era global ya, di mana ada perangkat teknologi informasi yang sangat beragam yang memungkinkan individu-individu atau manusia itu saling terhubung satu sama lain ya, sehingga tidak ada lagi seolah-olah ya dunia ini tidak ada lagi batasan ya. Sehingga movement ya, gerakan itu bisa sangat cepat menjangkau wilayah-wilayah yang jauh ya, mungkin belum pernah dengar ya, belum pernah tahu ada negara Liberia misalnya ya. Tapi karena sekarang ini ada internet ya, ada website ya, kita bisa mencari tahu mengenai negara itu.
Nah, sehingga teknologi informasi menghubungkan gerakan-gerakan ini sehingga gerakan yang sifatnya nasional atau levelnya nasional atau bahkan lokal bisa menjadi gerakan global ketika mereka terhubung dengan gerakan-gerakan yang sama di berbagai negara. Ya. Baik, berikutnya apa saja hak-hak perempuan yang diperjuangkan? Ya. Next, Mbak. Ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan ada 2 ya. Yang pertama adalah gender equality, ya kesetaraan gender ya. Setara untuk mendapatkan hak yang sama, misalnya dalam pendidikan ya. Tidak boleh hanya karena perempuan lalu dia tidak boleh bersekolah atau tidak boleh ikut pendidikan ya. Kemudian juga dalam pekerjaan ya, dalam kesehatan ya. Kemudian kehidupan sosial, kehidupan politik ya, menjadi anggota parlemen misalnya, menjadi ketua partai politik ya, atau bahkan di banyak negara perempuan juga bisa setara di dalam memegang jabatan-jabatan publik ya, menjadi menteri bahkan menjadi presiden. Yang kedua adalah gender justice atau keadilan gender. Ini memperjuangkan keadilan ya, karena ini terkait dengan United Nations, dengan PBB ya, di mana komisi mengenai perempuan ini ditempatkan di bawah ECOSOC, Economic and Social Commission ya, ekonomi dan sosial. Maka yang penting untuk diperjuangkan dalam gender justice ini terutama adalah keadilan di dalam akses ekonomi ya, akses ekonomi, sosial dan politik ya. Nah, karena akses terhadap ekonomi ini di banyak negara tidak merata ya, dan perempuan ini seringkali menjadi korban ya, menjadi pihak yang dikalahkan ketika menyangkut akses ekonomi. Kemudian akses politik juga ya, ada banyak negara yang masih belum mengizinkan perempuan untuk menjadi anggota parlemen misalnya ya. Data yang saya peroleh itu di seluruh dunia itu hanya ada 1 dari 4 orang anggota parlemen itu perempuan. Ya, jadi tingkatannya masih cukup rendah ya. Kemudian memperjuangkan penghapusan diskriminasi ya, diskriminasi yang berbasis gender ya. Jadi seseorang dilarang untuk berpartisipasi karena gendernya perempuan gitu ya. Kemudian juga penghapusan eksploitasi ya. Di banyak tempat perempuan masih mengalami eksploitasi ya, baik secara ekonomi, secara politik ataupun secara sosial. Nah, ini hak-hak perempuan yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan ya, tadi movement, termasuk juga oleh individu-individu yang sebetulnya kalau lihat timeline sejarahnya itu sudah sangat lama ya, terutama ya di negara-negara yang sudah maju ya, karena di negara-negara Asia pada era itu tahun 1800-an itu kan masih di bawah penjajahan ya. Nah, tahun 1800-an itu di Inggris, di Amerika itu sudah muncul gerakan-gerakan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan. Nah, baru kemudian ya gerakan-gerakan itu menjadi sebuah agenda global ketika dunia memiliki organisasi internasional namanya PBB ya, United Nations. Nah, karena United Nations inilah maka tuntutan-tuntutan tentang kesetaraan hak perempuan itu bisa mencapai tingkatan di mana semua negara, terutama yang menjadi anggota PBB, mau tidak mau harus memperhatikan atau mempunyai kepedulian terhadap hak perempuan ini ya. Kita lihat sejarahnya itu dimulai dengan berdirinya PBB tahun 84 dengan UN Charter ya, piagam PBB. Di situ sudah disebutkan bahwa hak asasi manusia yang dijunjung oleh PBB itu tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi ini sebetulnya juga
sebuah kemajuan ya, karena di piagam sebelumnya ketika Liga Bangsa-Bangsa itu hanya disebutkan apa ya, laki-laki ya. Nah, di piagam PBB ini disebutkan hak laki-laki dan perempuan. Kemudian juga dignity and worth of the human person, jadi harga diri dari manusia itu tidak hanya untuk laki-laki tetapi sama ya, equal rights of men and women ya. Nah, inilah dasar hukum ya yang paling penting pada level global karena diadopsi oleh PBB yang menjadi dasar dari perjuangan perempuan terutama ketika mereka berhadapan dengan negara ya. Oke. Nah, dari tahun 48 meskipun PBB sudah memiliki charter, memiliki piagam yang mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi implementasinya masih sangat jauh dari harapan ya. Artinya ya secara internasional sudah ada legal formalnya, tetapi banyak negara masih belum secara sungguh-sungguh gitu ya memperhatikan tentang kesetaraan gender ini. Nah, perkembangan baru terjadi pada tahun 75 ya, di situ ada konferensi PBB mengenai perempuan yang pertama kali diselenggarakan di Meksiko. Ya. Nah, disitulah ya the first World Conference on Women digaungkanlah wacana global mengenai hak-hak perempuan. Ya. Jadi konferensi ini diikuti oleh tidak hanya negara ya, konferensi-konferensi PBB selain yang Majelis Umum dan Security Council gitu ya, itu melibatkan banyak pihak, tidak hanya negara tetapi juga organisasi-organisasi atau NGO ya, bahkan mungkin beberapa individu penting. Nah, dalam konferensi itulah gagasan mengenai kesetaraan gender, mengenai hak-hak perempuan terus digaungkan ya, diingatkan kembali gitu ya pada negara-negara untuk concern pada hak-hak perempuan. Nah, kemudian dari konferensi itu, hasil dari konferensi Meksiko ini dibuatlah dekade perempuan ya, dari tahun 76 sampai 85 ya, atau 75 sebetulnya ya, 75 sampai 85 selama 10 tahun PBB mencanangkan tahun itu sebagai dekade perempuan. Maksudnya apa ya? PBB membuat 1 tahun itu sebagai sebuah era di mana negara-negara diminta untuk concern ya terhadap 3 hal mengenai perempuan, yaitu yang pertama adalah kesetaraan, yang kedua adalah pembangunan ya, karena pada era ini 75 ini banyak negara-negara pasca kolonisasi ya, negara-negara yang merdeka dari penjajahan terutama Asia, Afrika dan Amerika Latin ini sedang gencar melakukan pembangunan ekonomi ya. Nah, dalam pembangunan ekonomi ini banyak terjadi abuse ya, banyak terjadi penyalahgunaan ya, banyak terjadi program-program pembangunan yang menyengsarakan perempuan ya. Sehingga dengan Women Decade ini ya, dekade untuk perempuan ini, PBB menyerukan kepada negara-negara yang melakukan pembangunan ekonomi untuk memperhatikan keberadaan perempuan di situ ya. Jadi jangan sampai pembangunan yang dilakukan itu kemudian menyengsarakan kaum perempuan ya. Kemudian perdamaian ya. Karena banyak negara-negara, sekali lagi negara pasca dekolonisasi ya, di Asia, Afrika dan Amerika Latin ini terlibat peperangan. Ya, nah peperangan ini juga memang menyengsarakan semua, tetapi terlebih lagi perempuan dan anak-anak yang tidak menjadi kombatan ya, tidak menjadi tentara dalam peperangan itu termasuk menjadi korban. Ya, nah jadi ini 3 aspek yang diminta oleh PBB diperhatikan oleh negara pada dekade perempuan itu, yaitu kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. Nah, kemudian berikutnya
pada tahun 79 ini ada momen penting ya dalam perkembangan gerakan perempuan, yaitu ketika Majelis Umum PBB mengadopsi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, ya, CEDAW. Ya, ini sebuah konvensi internasional yang sangat menjadi milestone, ya, menjadi sebuah batu pijakan yang sangat penting dalam perjuangan untuk kesetaraan gender, ya, yang kemudian diadopsi oleh banyak negara, ya. Sampai tahun 2017 itu sudah ada 189 negara mengadopsi konvensi ini, ya. Di Indonesia sendiri konvensi ini diadopsi tahun 84 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 ini. Nah, negara yang sudah meratifikasi, ya, konvensi ini artinya sepakat untuk menjalankan apa yang sudah ada di dalam konvensi ini, dia terikat untuk melakukan dua hal, ya. Yang pertama, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, ya, baik di ranah publik maupun di ranah privat, ya, termasuk juga di dalam keluarga. Dan yang kedua adalah mencapai kesetaraan substantif, artinya kesetaraan itu tidak hanya secara legal formal, ya. Kita tahu di Indonesia karena kita sudah meratifikasi konvensi ini, maka kemudian pemerintah harus membuat undang-undang, ya. Jadi sebagai implementasi dari konvensi ini ada undang-undang tindak kekerasan terhadap perempuan, ya, ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang perlindungan perempuan dan sebagainya. Nah, itu bukti bahwa kita terikat, ya, oleh aturan internasional tentang perlindungan perempuan. Nah, berikutnya di tahun 93 ini PBB membuat lagi deklarasi, ya, deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jadi tidak hanya mengakhiri segala bentuk diskriminasi, ya, tetapi di dalam deklarasi ini PBB membuat norma yang lebih kuat lagi, yaitu penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, mengapa muncul gagasan ini atau muncul deklarasi ini, ya? Karena di dunia internasional banyak perang, ya, dan di dalam peperangan itulah banyak terjadi kekerasan dan perempuan termasuk yang sangat rentan terhadap kekerasan ini, ya. Nah, jadi inilah mengapa PBB kemudian membuat konvensi ini, ya, membuat deklarasi ini untuk menghapuskan, eradicate, ya, menghapuskan itu, ya, kalau bisa sampai ke akar-akarnya gitu, ya, kira-kira semua jenis kekerasan itu harus dihapuskan, ya. Nah, ini sebuah instrumen yang secara eksplisit menjelaskan dan mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, ya. Jadi nanti kalau Anda semua baca, ya, kira-kira isi dari deklarasi ini, lalu definisi kekerasan itu apa saja, itu ada di situ, ya. Baik kekerasan fisik, kekerasan non fisik, gitu, ya, itu dijelaskan secara rinci, ya, sehingga mestinya, ya, negara yang mengadopsi atau yang mengikuti konvensi atau mengikuti deklarasi ini sudah memiliki panduan yang jelas mengenai kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya tahun 95 dalam konferensi dunia mengenai perempuan yang bertempat di Beijing. Nah, ini tonggak berikutnya tahun 95 ini milestone yang penting, ya. Hak-hak perempuan diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sebagai hak yang fundamental, ya. Jadi sebelum ada hak perempuan ini, dunia internasional mengakui adanya human rights, ya, hak asasi manusia, ya. Di situ disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah fundamental rights, hak yang mendasar, ya. Yang masuk kategori hak asasi manusia itu antara lain hak hidup, ya, hak untuk mendapatkan
makanan, ya, hak untuk mendapatkan sumber-sumber untuk menopang kehidupan, ya, seperti sumber air dan sebagainya, ya. Jadi hak asasi manusia itu betul-betul hak yang fundamental. Nah, dalam konferensi di Beijing ini, di situ ada ibu negara Amerika waktu itu, ya, Hillary Clinton menyampaikan pidato, dan statement yang diserukan oleh beliau ini kemudian menjadi sebuah statement global yang digaungkan, ya, secara terus-menerus bahwa women's rights are human rights. Ya. Hak asasi perempuan itu adalah hak asasi manusia, ya, hak yang dasar. Ya. Dan ini saya rasa sangat-sangat mengena sekali, ya, mengatakan bahwa kalau Anda menghormati hak asasi manusia, berarti Anda juga harus menghormati hak perempuan. Ya. Kalau Anda minta hak asasi Anda diakui, dihormati, maka hak perempuan juga harus diakui, harus dihormati, gitu ya. Jadi menyejajarkan hak perempuan dengan hak asasi ini adalah sesuatu yang sangat brilian, saya rasa, ya. Jadi orang sudah tidak bisa berkata-kata lagi kalau sudah dikatakan bahwa hak perempuan itu adalah equal, ya, sama dengan hak asasi manusia. Nah, dari konferensi Beijing inilah maka movement, ya, gerakan mengenai hak-hak perempuan ini mendapatkan support yang semakin kuat, ya, dan negara-negara yang meratifikasi itu mau tidak mau harus terus-menerus meningkatkan kepeduliannya terhadap hak-hak perempuan. Nah, pengakuan internasional yang lain terhadap hak-hak perempuan adalah di dalam program PBB mengenai Sustainable Development Goals, ya. Sebelum SDG, ya, singkatan SDGs, ini ada Millennium Development Goals, ya. Karena kita memasuki milenium baru tahun 2000, ya, dari tahun 1900 ke tahun 2000 itu adalah milenium baru, maka komitmen PBB ini kemudian disebut sebagai Millennium Development Goals, ya, tujuan-tujuan pembangunan di era milenium. Nah, Millennium Development Goals itu pada waktu itu belum mencantumkan mengenai gender equality ini, ya. Nah, kemudian diperbarui di tahun 2015 dengan memasukkan gender equality sebagai salah satu dari tujuan pembangunan global. Nah, jadi ini merupakan fondasi yang saya rasa sangat kuat, ya, bagi semua negara yang melakukan pembangunan, ya. Pembangunan ini kan biasanya ekonomi, ya, pembangunan secara fisik, membangun jembatan, membangun jalan, membangun sarana irigasi, ya, sehingga kadang-kadang program-program pembangunan pemerintah ini tidak terkait dengan pembangunan yang non fisik, gitu, ya. Yang diperhatikan hanya yang fisikal, ya, tetapi isi dari pembangunan itu tidak diperhatikan. Isinya itu artinya manusianya, ya, termasuk di situ di dalamnya adalah kaum perempuan, ya, di antara manusia ini. Nah, oleh karena itu Sustainable Development Goals selain memperhatikan pembangunan fisik juga memperhatikan pembangunan yang non fisik, ya, termasuk di situ adalah hak-hak perempuan, ya. Jadi kesetaraan gender menjadi salah satu dari 17 Sustainable Development Goals, ya, ada di tujuan kelima, ya. Nanti Anda bisa lihat itu di antara tujuan-tujuan itu termasuk kesehatan, ya. Di situ ada pendidikan dan lain-lain. Nah, disinilah perjuangan untuk mendapatkan gender equality itu menjadi sangat penting, ya, sangat signifikan. Karena pembangunan itu tidak bisa tercapai, ya, kan dari 17 goals itu kan tidak bisa, atau satu saja dicapai yang lain tidak, ya. Dan negara yang berkomitmen untuk mengikuti
SDGs ini kan akan dimonitor ya, sampai di mana dia sudah menjalankan tujuan-tujuan tersebut ya, sehingga perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender di dalam SDGs ini juga akan dimonitor ya, sampai di mana ini sudah dicapai kesetaraannya. Nah, tujuan dari Sustainable Development Goals ini akan dicapai sampai nanti 2030 ya. Jadi sekarang ini kita masih dalam proses ya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan global ya, termasuk di situ adalah tujuan untuk gender equality. Nah, terdapat 193 negara yang menyepakati SDGs ya. Sekali lagi, negara yang menyatakan kesepakatannya berarti dia terikat ya untuk mencapai 17 SDGs tersebut ya, dan nanti akan dimonitor oleh PBB dan lembaga-lembaga di bawah PBB yang secara spesifik bertanggung jawab terhadap itu ya. Jadi sejauh mana capaian-capaian untuk masing-masing tujuan. Nah, dengan adanya kesepakatan ini, maka pembangunan yang dijalankan oleh negara-negara, terutama negara-negara berkembang, ya, ini akan terkait ya dengan pemenuhan hak-hak perempuan. Ya, karena di situ salah satu tujuan yang harus dicapai adalah kesetaraan gender. Jadi semua aspek pembangunan ya, pembangunan mau itu pembangunan kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan yang menyangkut lingkungan ya, konservasi ya dan sebagainya, itu semua juga harus terkait dengan isu gender ini. Nah, kemudian yang berikutnya ya, pada bulan Maret setiap tahun PBB ini menetapkan hari itu sebagai hari perempuan ya. Tanggal 8 Maret itu adalah Women's International Day, International Women's Day ya, Hari Perempuan Internasional. Dan di setiap bulan Maret itu PBB menyelenggarakan pertemuan ya, Commission on the Status of Women ya. Setiap tahun itu PBB menetapkan sebuah pertemuan ya, jadi melewati tanggal 8 Maret ya, pertemuannya selama 2 minggu dan di tanggal 8-nya itu diperingati sebagai International Women's Day ya. Nah, di pertemuan itu Commission on the Status of Women ya, dimonitor seberapa besar kemajuan negara-negara di dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan sustainable ya, berkelanjutan, terutama di dalam gender equality-nya ya. Di situ diundang berbagai organisasi, berbagai LSM ya, berbagai aktivis ya, perempuan dari berbagai negara untuk melaporkan seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai di dalam pemenuhan hak-hak perempuan ya. Nah, itu posternya yang tahun 2022 ya, termasuk di situ adalah kesetaraan yang terkait dengan lingkungan ya, karena banyak ya kerusakan lingkungan ini juga mempengaruhi perempuan ya, karena climate change ya, perubahan iklim ya, terjadi banjir ya. Kalau banjir itu menyebabkan panen gagal misalnya ya. Nah, kalau panen gagal tidak ada penghasilan di dalam keluarga ya. Nah, perempuan menjadi yang terkena dampaknya gitu ya. Dia tidak bisa menghidupi anak-anaknya gitu ya, tidak bisa mendapatkan bahan pangan dan sebagainya. Nah, itu adalah rangkaian bagaimana gerakan perempuan ya mendapat pengakuan internasional melalui PBB ya khususnya, yang dampaknya ini cukup kuat ya. Jadi mengapa movement ini harus dibawa ke tingkat global? Karena gerakan-gerakan yang sporadis ya, yang dilakukan oleh berbagai negara ya, karena gerakan perempuan ini kan ada di banyak negara ya.
dan masing-masing ini punya agenda berbeda gitu ya. Di India misalnya gerakan perempuan di sana itu India dan Pakistan ya. Misalnya beberapa dekade yang lalu adalah gerakan untuk membebaskan perempuan dari membayar mahar misalnya ya. Karena dalam budaya India, Pakistan dan Bangladesh itu dalam pernikahan itu yang harus membayar mahar itu perempuan. Ya, nah ini menjadi concern besar gerakan perempuan di sana karena banyak perempuan kemudian harus punya uang banyak ya, dan kadang-kadang seperti diperas oleh calon suaminya membayar mahar yang mahal ya. Nah sehingga ini juga menjadi salah satu bentuk kekerasan ya. Di Amerika Latin juga gerakan perempuan di sana memperjuangkan hak kepemilikan tanah misalnya ya, karena di kawasan Amerika Latin yang boleh memiliki tanah itu hanya laki-laki misalnya ya. Nah, gerakan-gerakan perempuan semacam ini ya, kalau masing-masing memiliki agenda sendiri, maka akan sulit untuk mendapatkan dukungan, ya, mendapatkan support. Maka kemudian mengapa perlu dibawa ke ranah global? Karena ketika ini menjadi concern global, ya, maka semua negara mau tidak mau harus menjalankan, ya. Dan kemudian juga apa yang diperjuangkan itu akan mendapatkan perhatian ya dari negara lain. Memang kemudian dibutuhkan satu norma bersama ya, satu frame gitu ya, supaya gerakan ini bisa dipahami ya, karena seperti gerakan di India itu ya menghilangkan keharusan membayar mahar bagi perempuan itu kan mungkin tidak bisa kita pahami atau tidak kita pahami karena di dalam budaya kita tidak ada. Nah, ketika kemudian frame-nya adalah kekerasan terhadap perempuan, maka semua gerakan perempuan di dunia bisa paham gitu ya, bahwa kita harus menghapuskan ya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Maka kemudian muncullah definisi-definisi kekerasan itu dari berbagai macam praktek berdasarkan budaya di banyak negara. Ya, nah itu mengapa perlunya gerakan ini dibawa ke ranah global. Nah, berikutnya dari upaya-upaya yang dilakukan oleh gerakan perempuan di berbagai negara, kita bisa ya di satu sisi bersyukur ya, capaiannya sudah cukup signifikan. Ya, ada banyak capaian, terutama beberapa tujuan utama dari isu dan agenda yang telah ditetapkan. Ya, seperti tadi. Dua isu utamanya kan kesetaraan gender dan keadilan gender ya. Sudah dihasilkan banyak konvensi, sudah banyak undang-undang ya di banyak negara. Sedikit demi sedikit apa yang dirasakan sebagai ketidakadilan, ketidaksetaraan oleh perempuan itu sudah mulai bisa dipenuhi ya, diakhiri ya. Nah, akan tetapi masih ada tantangan dan hambatan yang dihadapi ya, tentu saja belum sepenuhnya ya hasil yang diperoleh, antara lain berasal dari perbedaan budaya ya, tadi yang saya sebutkan ya. Mungkin di negara lain itu berhasil ya, tapi di negara kita tidak, karena memang budayanya berbeda ya. Begitu juga mungkin di negara kita berhasil ya untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dalam hal misalnya jam kerja gitu ya, yang tidak boleh melebihi sekian jam sehari misalnya, tapi di negara lain mungkin tidak ya. Nah, perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat, norma gitu ya, kemudian nilai-nilai masyarakat dan dari berbagai negara ya. Seperti ini yang menjadi ya studi dari mahasiswa saya di HI ya.
yang belajar mengenai perdamaian, mengenai kekerasan, ya saya sebetulnya tidak paham gitu ya kontennya, tetapi dalam konteks kekerasan ini saya bisa memahami ya, mengkaji mengenai khitan perempuan ya yang banyak dilakukan di negara Afrika ya. Afrika, kemudian saya tidak tahu Timur Tengah ya. Kasus yang diteliti itu adalah di Afrika ya. Nah, dalam norma internasional itu disebut sebagai kekerasan gitu ya. Tapi dalam norma lokal mungkin itu sesuatu yang dibolehkan oleh adat ya, dibolehkan oleh tradisi mereka gitu ya. Nah, ketika kita perkenalkan atau ketika norma global ini diperkenalkan, maka gerakan-gerakan perempuan ini memiliki basis ya untuk menuntut negara ya atau untuk meminta pertanggungjawaban negara ya, dalam praktek-praktek semacam ini, dan kemudian juga bisa menginisiasi perubahan sosial ya, supaya praktek-praktek yang dalam norma global ini dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan ini bisa diakhiri ya. Nah ini tadi yang disebutkan, adanya norma dan standar global berperan penting dalam membentuk acuan ya, yang dapat digunakan oleh masyarakat internasional dan implementasinya oleh negara dalam pembentukan undang-undang ya. Jadi ini salah satu sisi positif ya dari mengapa gerakan perempuan ini perlu dibawa ke ranah global, karena kemudian ada institusi yang merumuskan norma dan standar global ya. Standar yang sesuai dengan norma human rights ya. Nah, ini yang kemudian bisa mengatasi hambatan-hambatan ya yang terkait dengan budaya masyarakat, ya terkait dengan adat istiadat ya. Ketika kemudian bisa di-frame dengan norma kekerasan, norma ketidakadilan ya, norma ketidaksetaraan dan sebagainya, maka menjadi mudah untuk bisa diadres ya, untuk bisa dimasukkan dalam agenda politik negara. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini beberapa contoh ya dari PBB ya, salah satu indikator signifikan yang menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender antara lain adalah dengan munculnya pemimpin-pemimpin perempuan di dunia ya. Itu di situ timelinenya dari tahun 55 ya, 55 itu 0, tidak ada pemimpin dunia perempuan ya. Nah, baru berapa tuh 10 tahun kemudian ya, 65 itu hanya ada 1. Saya rasa ini adalah India ya, saya lupa namanya, Perdana Menteri India, Indira Gandhi ya. Nah, jadi 1 saja di dunia ya. Nah, berikutnya 10 tahun kemudian sudah berkembang menjadi 4 ya, 10 tahun berikutnya ada 6 ya, kemudian menjadi 12 dan seterusnya ya. Kita patut berbangga dengan pencapaian ini. Di akhir tahun 2018 itu sudah ada 20 seluruh dunia ya, pemimpin negara ya, itu beberapa di antaranya Angela Merkel, ini sangat fenomenal. Kemudian ada Sheikh Hasina ya, yang paling kiri itu Benazir Bhutto, ini yang pertama di Asia. Bukan di Asia ya, di negara Islam ya, di negara Muslim. Pemimpin perempuan pertama yang muncul dari negara Muslim itu Benazir Bhutto, itu tahun 90 berapa ya, 90-an ya. Kemudian ini yang akhir ini Ellen Johnson Sirleaf, ini dari Liberia di Afrika ya. Ini juga sangat fenomenal kemunculannya. Lalu Sheikh Hasina ini dari Bangladesh ya.
Berikutnya. Ya. Berikutnya ini adalah aktivis perempuan ya. Jadi movement gerakan perempuan itu selain oleh kelompok juga bisa oleh individu ya. Nah, beberapa yang muncul ini juga cukup fenomenal adalah Malala. Ya. Malala ini seorang anak perempuan Pakistan, tetapi tempat tinggalnya itu sebetulnya ada di perbatasan ya. Perbatasan Pakistan dengan Afghanistan. Nah, di Afghanistan yang berada di bawah pemerintahan Taliban pada waktu itu melarang anak perempuan untuk bersekolah. Ya. Nah, suatu ketika tentara Taliban ini menyerang sekolah di perbatasan ini. Sebetulnya sekolah itu ada di Pakistan, ya, masuk wilayah Pakistan, tetapi karena sangat dekat dengan Afghanistan dan orang-orang Taliban ini tidak menyukai anak-anak perempuan yang bersekolah, maka sekolah ini kemudian menjadi sasaran penyerangan dari tentara Taliban. Ya, dan untunglah Malala ini selamat meskipun dia terkena tembakan peluru di kepala dan di lehernya, tapi karena dia pada waktu itu sudah dikenal sebagai anak yang sangat gigih untuk bersekolah, ya, didukung oleh orang tuanya dan beberapa warga masyarakat, maka dia diselamatkan, dibawa ke Inggris untuk dioperasi, ya, dikeluarkan pelurunya dan alhamdulillah berhasil, sehingga dia kemudian menjadi ikon untuk kebebasan perempuan mendapatkan pendidikan. Ya, dia berpidato di depan PBB, ya, dan satu message yang dia suarakan di situ adalah education for all. Ya. Yang penting bagi perempuan itu adalah pendidikan, ya, jangan lupa itu. Sehingga kemudian gagasan ini di support oleh PBB, yaitu mengenai education for all. Ya. Nah, all di situ termasuk perempuan, ya, jadi jangan dikecualikan. Ya. Bisa juga kita maknai pendidikan education for all itu termasuk untuk difabel, ya, untuk mereka yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Tetapi yang disampaikan oleh Malala ini terkhusus adalah untuk perempuan. Berikutnya ini saya ambil yang lain, aktivis yang lain ini dari Liberia, ya, namanya agak susah ya nama Afrikaku. Bowie, ya. Nah, ini adalah seorang aktivis perempuan yang ingin bagaimana caranya supaya bisa dicapai perdamaian, karena Liberia ini dilanda perang selama lebih dari 14 tahun, ya. Lalu dia sudah capek, ya, sudah lelah dengan peperangan ini, lalu dia mengatakan kepada kaum laki-laki, kamu harus melakukan negosiasi, harus bisa berupaya untuk mengakhiri perang. Kalau tidak bisa, ya kami akan mempermalukan kalian, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kelompok-kelompok yang berperang itu serius melakukan negosiasi, ya, sehingga dicapai perdamaian dan kemudian dijalankan pemilihan umum dan terpilihlah Ellen Johnson Sirleaf tadi, ya, sebagai pemimpin negara Sierra Leone, ya, dan ini Lema dan bersama dua orang temannya mendapatkan Nobel Perdamaian pada tahun 2011. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, ya, sedikit sharing mengenai bagaimana gerakan perempuan pada level global, ya, ini menginspirasi, ya, semua perempuan di dunia, ya, sehingga gaungnya itu akan sampai kemana-mana, ya, dan mudah-mudahan itu juga menjadi support bagi kita di Indonesia, ya, untuk bisa bersama-sama perempuan-perempuan seluruh dunia memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan gender. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti atas pemaparannya. Tadi banyak sekali, ya, teman-teman, poin-poin menarik yang kita dapat. Salah satunya bagi saya sendiri
terkait tentang movement dan organisasi itu. Tadi di awal kan Ibu Siti menyebutkan bahwa gerakan perempuan itu kita sebutkan sebagai movement, bukan organization, bukan organisasi itu sendiri. Karena movement ini impact-nya akan jauh lebih kuat daripada organisasi, karena suatu gerakan itu dia memiliki visi, begitu ya Bu ya, memiliki visi yang ya jauh lebih dalam daripada organisasi, terlebih jika organisasi tersebut hanya menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin. Nah, karena kalau bagi saya sendiri mungkin ini mahasiswa ya Bu ya, mahasiswa kan ya banyak organisasi gitu, tapi mungkin terkait visinya entah juga begitu ya. Nah, kemudian membicarakan tentang gerakan-gerakan perempuan, ada juga hal-hal yang menarik yang saya tangkap. Misalnya gerakan perempuan itu mereka tersebar di seluruh dunia, mereka saling terkoneksi antar suatu negara. Nah, kemudian mungkin yang saya tanyakan adalah bagaimana sih koneksi-koneksi ini tuh muncul pada awalnya? Apakah mungkin secara tidak sengaja, oh mereka di sana ternyata memiliki semangat yang sama, atau mungkin sengaja dicari, mungkin dari awal ada inisiatornya, atau mungkin memang ada yang sengaja menyebarkan. Kira-kira bagaimana sih munculnya koneksi tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sekarang ini kan era internet ya, era segala sesuatu bisa saling terkoneksi dengan cepat ya. Dan itu bisa menjadi sarana kita menemukan teman, ya, termasuk dalam movement, dalam gerakan ya. Di dalam ilmu HI mengenai transnational relations, hubungan transnasional itu ada isu gitu ya. Jadi orang mungkin tidak saling kenal, tidak saling tahu, tetapi ketika mereka concern pada satu isu tertentu, mereka bisa mendapatkan teman gitu ya. Anda bisa sekarang kan bisa cari di Google gitu ya, misalnya women's movement gitu ya, gerakan perempuan memperjuangkan apa ya. Nah, dari Google itu nanti akan muncul apa saja, gerakan apa saja yang ada di situ. Nah, sehingga kita bisa kemudian terkoneksi dengan itu ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan gerakan-gerakan ya, sekali lagi movement ya, bukan organisasi ya, gerakan-gerakan ini bisa memiliki suara yang kuat gitu ya. Mungkin asalnya lokal ya, jadi tidak semua gerakan-gerakan itu langsung global gitu, tidak ya. Banyak gerakan-gerakan yang mula-mula berasal dari lokal ya, concern lokal, misalnya perempuan yang tidak bisa mendapatkan akses air gitu ya. Padahal air ini kan penting ya untuk kehidupan di suatu desa terpencil gitu ya. Nah, dia tidak tahu bagaimana saya bisa mendapatkan hak saya gitu. Lalu mungkin ada mahasiswa datang gitu kan, lalu dia tahu ada perempuan yang kesulitan mendapatkan air gitu ya, dan dia punya koneksi dengan banyak jaringan pertemanan, jaringan organisasi atau apa, lalu dia mengkonekkan ini dengan jaringan global. Maka dari koneksi itulah dia bisa kemudian mendapatkan support. Malala ini kan mungkin dulunya kita tidak tahu, kita tidak kenal dia siapa gitu ya. Di rumahnya di gunung sana, Afghanistan itu kan pegunungan ya wilayahnya. Sekolahnya itu di pegunungan yang dia harus jalan kaki berapa kilo sampai sekolahnya. Mungkin tidak dikenal. Tapi ketika kemudian terjadi kecelakaan ya, terjadi insiden, lalu dia kemudian dibawa ke Inggris, diliput oleh media ya, disiarkan di banyak media ya, baik televisi maupun media online. Lalu seluruh dunia tahu mengenai dia ya. Nah, begitu tahu mengenai dia, lalu mereka yang punya concern, oh di desa saya ini juga enggak ada pendidikan untuk perempuan ya. Anak perempuan juga tidak bisa mendapat pendidikan. Kalau begitu saya bisa mendapatkan support ya, mendapatkan dukungan melalui jaringan global ini ya. Jadi saya rasa sangat mudah di era sekarang ini untuk bisa terkoneksi secara global
dibandingkan mungkin 10-20 tahun yang lalu ketika kita belum mengenal internet. Terima kasih atas jawabannya Bu Siti. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada teman-teman peserta. Mungkin ada yang memiliki pertanyaan untuk Bu Siti. Silahkan dapat disampaikan. Oke, ada 4, mungkin satu persatu ya. Berdiri atau duduk ya Pak? Bisa berdiri Mbak. Oh ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Ibu Siti atas pemaparan yang luar biasa. Perkenalkan saya Arma dari Fakultas Psikologi UGM. Di sini saya ada 2 pertanyaan Ibu. Yang pertama, women's rights are human rights. Berbicara tentang gender kan luas ya Ibu, yakni hubungannya lebih ke konstruksi sosial seperti itu. Nah, bagaimana sih kita sebagai seorang muslimah itu bisa menyatakan sikap kita terhadap gerakan perempuan yang menurut kita itu kurang sesuai dengan idealisme kita sebagai manusia, tapi sebenarnya terdapat nilai-nilai yang bisa diperjuangkan, misalkan saja keadilan politik untuk individu LGBTQ+ dan seterusnya yang mungkin belum tentu sesuai dengan idealisme tiap-tiap orang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang terakhir, bagaimana sih dunia itu bisa mengatur tentang diskriminasi perempuan ini terhadap negara-negara yang belum masuk ke PBB seperti itu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mau dijawab terlebih dahulu. Oh ya, langsung dijawab terlebih dahulu saja. Nanti pertanyaan selanjutnya akan ada giliran. Supaya nggak lupa ya, nggih. Terima kasih Mbak Arma nggih dari psikologi ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Yang pertama terkait dengan bagaimana muslim ya, terutama kita muslimah memandang hak-hak perempuan. Nah, karena di dalam judul yang diberikan ke saya tidak ada yang terkait dengan muslimah, makanya saya agak ragu-ragu ini saya harus mengkaitkan dengan muslimah atau tidak gitu ya. Tapi sebetulnya dalam pikiran saya ada juga terpikir ke situ gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau jujur ya, artinya di dalam agama kita itu tidak ada persoalan dengan kesetaraan gender ya, sehingga saya melihat dari movement tadi ya, gerakan-gerakan tadi itu tidak ada yang dari negara muslim ya. Mungkin ada beberapa, tetapi setelah saya cermati itu terkait dengan tradisi ya, misalnya yang di Mesir ya, kemudian beberapa di negara Afrika itu ya, seperti di Bangladesh itu kan juga terkait dengan tradisi ya, karena tradisi di sana itu perempuan yang harus memberikan mahar dan itu kan tidak sesuai dengan Islam ya, sehingga kalau sesuai dengan Islam mestinya nggak ada, sehingga nggak perlu kesetaraan gender dalam hal itu karena Islam sudah mengatur secara jelas di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, kembali ke tadi kesetaraan gender, jadi sejauh yang saya pahami ya, dan saya juga membaca ya di dalam Al-Quran, tidak hafal di surat berapa gitu ya, dalam Islam itu tidak ada ya perbedaan. Nah, Allah kan mengatakan di dalam Al-Quran, laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal itu akan mendapatkan balasan yang sama gitu ya. Artinya tidak ada perbedaan gender ya, laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi kesetaraan gender di dalam masyarakat yang non muslim ya, karena kan terus terang ketika saya baca dan ingat ya diberikan topik ini, yang terpikir karena dulu juga pernah mungkin ya mengikuti ya, belajar tentang gerakan perempuan itu kan di barat dimulai dengan women's lib gitu ya, women's liberation,
kebebasan perempuan ya. Jadi kan sekarang kan kita tidak menyebut kebebasan ya, tetapi kesetaraan gender. Tetapi yang mula-mula dulu itu yang dituntut adalah kebebasan ya. Dan kebebasan itu artinya kebebasan menentukan semua ya. Yang mula-mula itu sebetulnya kebebasan untuk bisa melakukan aborsi ya, bisa menggunakan pil kontrasepsi dan sebagainya ya. Itu woman slip di barat seperti itu. Ya. Nah, sehingga sekarang pun mungkin masih ada ya dari aliran itu yang disebut sebagai feminisme ya. Feminisme ini bukan hanya kesetaraan ya, tetapi sudah sampai kepada human rights perempuan yang sangat fundamental, termasuk mengenai tubuhnya. Itu ya. Nah, itu yang saya pahami. Nah, kalau yang ke situ itu saya rasa Islam tidak inline ya. Ya. Jadi ayat Al-Qur'an menyebutkan laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal ya. Tetapi kan dalam ayat-ayat yang lain kan ada indikasi-indikasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan ya, sehingga kesetaraan itu tidak keseluruhan dalam arti kesamaan tadi ya, itu kan yang kemudian berkembang ya, semua itu sama ya. Kalau laki-laki boleh main sepak bola, perempuan juga boleh main sepak bola misalnya gitu, karena yang dibayangkan adalah sama semuanya. Nah, itu juga tidak sesuai dengan keislaman kita ya, karena itu tadi ya, termasuk tadi yang ditanyakan mengenai LGBT ya, LGBTQ itu juga dalam Islam kan sebetulnya jelas ya, Allah hanya menyebutkan laki-laki dan perempuan. Jadi ya itu saja yang kita pakai gitu ya, sehingga dalam kita menyikapi antara pemenuhan hak-hak perempuan ya, dengan kesetaraan, kemudian keadilan, itu ya pijakan kita tetap pada Al-Qur'an. Ya, sudah diatur di situ. Jadi kita ambil yang basic saja, yang dasar saja, bahwa yang dasar itu di dalam Al-Qur'an disebutkan tidak ada perbedaan. Ya, Allah itu memberikan semuanya sama. Gitu ya, kalau kamu beriman dapat pahala, kalau kamu kufur juga kamu mendapat siksa, baik kamu perempuan laki-laki ya sama gitu ya. Tetapi kemudian ada aturan-aturan yang khusus ya, yang memang seperti misalnya hak waris gitu ya, termasuk di dalam pemenuhan hak-hak perempuan itu di dalam CEDAW ya, itu juga ada satu yang mencakup itu, bahwa perempuan juga harus mendapatkan hak waris yang sama. Nah, itu kan tidak sesuai dengan Islam ya, kita tidak pakai yang itu, kita tetap pakai yang aturan agama kita ya. Hak waris itu berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan itu bukan ketidakadilan ya, kita kan tidak tahu, itu kan sudah keadilan Allah seperti itu. Jadi kita terima itu, lalu kita bisa mengatakan ada batas-batas yang kita tidak bisa menuntut kesetaraan itu semuanya ya, tapi kita mengikuti apa yang sudah digariskan di dalam Al-Qur'an gitu nggih. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana mengatur negara-negara yang tidak ikut konvensi PBB. Memang yang tidak ikut konvensi itu ya secara formal tidak terikat ya, dia tidak bisa kita ikuti. Tetapi yang kita upayakan adalah bagaimana, dan ini juga menjadi upaya PBB, setiap tahun itu bertambah negara-negara yang meratifikasi itu gitu ya. Saya rasa gerakan global itu akan membantu itu ya, negara-negara, karena kan kalau negara, misalnya saya tinggal di satu negara yang pemerintahnya tidak ikut meratifikasi. Nah, saya sebagai warga negara bisa membuat gerakan yang terkoneksi dengan gerakan global ya, sehingga gerakan global ini kemudian akan bisa menekan negara supaya meratifikasi ya. Nah, itu sebabnya movement tadi menjadi sangat penting, karena
bahkan di negara-negara yang tidak menjadi anggota PBB, kalau ada gerakan-gerakan yang menuntut untuk kita meratifikasi, ya, untuk negara meratifikasi, maka itu bisa terjadi. Gitu. Ya, terima kasih. Ternyata memang ini ya hikmah dari agama Islam yang sempurna itu sendiri ya Bu ya tadi. Sangat menarik menurut saya. Dan kita sebagai muslim tentunya harus kembali kepada ajaran yang utama, yaitu kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Oke, mungkin kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua sekaligus pertanyaan terakhir ya. Kepada Mbak Ya, langsung saya persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas materi yang telah disampaikan Ibu. Perkenalkan, nama saya Denti dari Fakultas Ilmu Budaya. Gerakan perempuan ini kan erat kaitannya dengan kesetaraan gender itu sendiri ya Bu. Nah, seringkali saya menemukan miskonsepsi yang terjadi di masyarakat tentang arti kesetaraan itu sendiri. Nah, banyak yang mengartikan bahwa kesetaraan itu berarti perempuan itu menginginkan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam semua hal gitu. Lalu sedangkan gerakan perempuan itu sendiri kan sebenarnya menginginkan hak-hak perempuan secara umum seperti gerakan hak-hak perempuan dalam pendidikan, kesehatan, sosial, politik, dan masyarakat, bukan dalam keseluruhan hal menyangkut hak-hak laki-laki. Dalam agama kita sendiri kan perempuan tidak boleh memimpin dalam keluarga seperti itu. Nah, bagaimana sih Bu kami sebagai perempuan menanggapi dan menjelaskan kepada para masyarakat yang mengalami miskonsepsi mengenai arti kesetaraan gender yang kita junjung saat ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Saya sendiri bukan ahli ya mengenai kesetaraan gender. Saya hanya baca-baca gitu ya, dan juga belajar dari mahasiswa-mahasiswa saya yang menulis mengenai itu ya, dalam konteks politik terutama ya. Kalau lihat dari tadi saya sudah jelaskan ya, dulu yang dituntut adalah kebebasan ya, women's liberation gitu ya, kebebasan. Kemudian feminisme ya. Jadi kalau bedanya gender dengan feminisme ya, karena ada juga teori HI mengenai feminisme ya, gender in international relation atau feminism in international relations gitu ya. Kalau feminisme ini tidak selalu identik dengan gender gitu ya. Jadi bisa saja dia laki-laki tetapi menunjukkan sikap-sikap atau perilaku yang feminis ya. Bisa juga dia perempuan, ya bisa jadi dia perempuan tapi perilakunya lebih maskulin gitu ya. Jadi kalau identifikasi ini, feminisme ini lebih pada ke perilakunya ya. Nah, di dalam HI kami belajar feminisme ini untuk melihat bahwa isu-isu HI ya, terutama karena isu HI itu kan mengenai perang, mengenai konflik ya, ini dianggap sebagai isu-isu yang maskulin ya, dominan sekali di dalam HI. Nah, sehingga para penggagas feminisme di dalam HI kemudian mengkritik itu ya, HI itu terlalu maskulin ya, tidak ada perempuan itu sama sekali tidak terpikir, feminismenya tidak ada ya. Ada perempuan yang menjadi korban perang, ada perempuan yang menjadi korban konflik, ada perempuan yang menjadi korban salah tembak gitu ya, salah bom oleh satu negara di dalam konflik dan sebagainya. Nah, ini seolah-olah tidak terlihat. Maka kemudian kajian mengenai HI ini juga dicoba untuk masuk ke ranah ini ya, feminisme di dalam HI, melihat hal-hal yang terkait dengan isu-isu perang atau konflik yang melibatkan perempuan ya. Jadi isu-isu tadi ya, perempuan yang menjadi korban dan sebagainya. Nah, sedangkan gender itu identifikasi kelamin ya, jenis kelamin. Jadi dia gendernya laki-laki atau dia gendernya perempuan ya, dan hanya ada dua itu ya. Ini yang selalu harus kita tekankan ya.
supaya jangan goyah gitu ya. Oh, ada perempuan yang seperti laki-laki, ada laki-laki yang menjadi perempuan atau mengubah dirinya menjadi perempuan, tidak. Allah menciptakan hanya dua, laki-laki dan perempuan, tidak ada gender ketiga, tidak ada ya. Nah, kalau gender itu tadi ya. Nah, kesetaraan gender ini tujuannya bukan untuk liberation ya, bukan untuk membebaskan perempuan melakukan apa saja seperti yang boleh dilakukan oleh laki-laki ya. Jadi bukan seperti itu. Kesetaraan gender itu bukan liberation, bukan liberasi, pembebasan ya. Bahwa kalau perempuan boleh melakukan, maka perempuan kalau laki-laki boleh melakukan, maka perempuan. Kan itu yang terjadi di barat ya. Sehingga kalau laki-laki boleh olahraga tinju, maka perempuan juga boleh tinju. Nah, itu kan liberation ya, bukan gender base ya. Kalau gender base itu ya sesuai dengan fitrah ya, sesuai dengan apa gendernya dia. Ya, kalau kamu perempuan ya lakukanlah semua yang secara wajar dilakukan oleh perempuan atau secara fitrah memang itu dilakukan oleh perempuan, tetapi jangan kemudian menjadi diskriminasi. Seperti misalnya memasak itu kan pekerjaannya perempuan, sehingga setiap perempuan ya tugasnya harus memasak, gitu ya. Laki-laki tidak, karena memang berbasiskan gender itu laki-laki tidak boleh masak. Padahal kan itu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Sehingga kalau kita mau menuntut kesetaraan gender ya laki-laki juga mestinya boleh melakukan pekerjaan yang dia bisa lakukan dan tidak menjadikan dia kemudian kehilangan identitasnya sebagai laki-laki gitu ya. Kan nyatanya chef di hotel-hotel itu kebanyakan laki-laki ya, dan tidak ada yang protes gitu toh. Nah, jadi itu Mbak, menjelaskan mereka bahwa gender equality itu adalah kesetaraan yang tidak bias gender ya. Setara dalam hal-hal yang misalnya pendidikan. Ya, pendidikan itu harusnya boleh tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Tetapi bukan berarti kemudian liberasi ya, liberalisasi pembebasan ya, pendidikan yang yang kemudian menyalahi fitrah gitu ya. Kalau saya lebih suka kita membuat moderasi gitu ya, kesetaraan yang berbasis fitrah ya, berbasis fitrah base, gender base dan fitrah base. Kalau kita berpijak pada itu insya Allah sudah aman ya, artinya kita tidak akan keluar jauh dari ketentuan Allah ya, ketentuan Al-Quran, dan kita juga tidak dianggap tidak gender sensitif misalnya ya. Oke, begitu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Siti atas jawabannya. Jadi yang saya tangkap adalah kita semua itu setara namun tidak sama. Kita punya hak tapi ada tempatnya masing-masing. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Nah, kemudian para peserta sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Mohon maaf karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dapat tersampaikan dan belum dapat dijawab. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti atas ilmunya pada sore hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi kita semua yang ada di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga kita masih dapat berjumpa pada sesi-sesi selanjutnya. Selanjutnya saya Amir Narsyada sebagai moderator mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.